Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Siti Halimatus Sadiah. Saya dari kelas A2 Prodi PGSD dengan NIM 210600104. Di sini saya akan membahas materi tentang hak dan kewajiban yang dipelajari oleh siswa sekolah dasar kelas 3. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nah, adik-adik, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, pengertian hak. Apa sih hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Nya adalah kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak sedangkan kewajiban kita tinggalkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita laksanakan di mana saja. Contohnya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama, hak dan kewajiban di rumah. Apabila hak dan kewajiban di rumah dilakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang rukun dan nyaman. Ini salah satu contoh penerapan hak di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan pakaian yang layak, mendapatkan uang saku dari orang tua, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua, yang terakhir mendapatkan perawatan jika sakit. Nah, ini salah satu pelaksanaan kewajiban di rumah. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua, menghormati orang tua, membantu orang tua, mendoakan orang tua, menjaga nama baik orang tua, dan yang terakhir, belajar dengan sungguh-sungguh. Ini contoh gambar hak dan kewajiban di rumah. Yang kedua, hak dan kewajiban di sekolah. Apabila hak dan kewajiban di sekolah dilakukan dengan baik, maka kita akan menjadi peserta didik yang terbiasa berperilaku baik dan disiplin. Berikut penerapan hak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak dipahami, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, mendapatkan pemeriksaan kesehatan jika mengalami sakit, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah, yang terakhir, mendapatkan izin bila sakit atau keperluan yang sangat penting. Berikutnya ada pelaksanaan kewajiban di sekolah. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, belajar dengan rajin, menjaga sopan santun, mengerjakan tugas sekolah, mengikuti jam pelajaran, menjaga nama baik sekolah, tidak merusak fasilitas sekolah, menggunakan seragam, menghargai dan menghormati guru. Berikut adalah contoh gambar hak dan kewajiban di sekolah. Nah, adik-adik, yang terakhir ada hak dan kewajiban di masyarakat. Apabila hak dan kewajiban di masyarakat dilakukan dengan baik, maka akan tercipta lingkungan yang rukun dan nyaman. Ini contoh penerapan hak di masyarakat. Hak mendapatkan keamanan dan perlindungan. Contohnya, anak-anak berhak tinggal di lingkungan yang aman dan bisa melindunginya. Yang kedua, hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Anak-anak berhak tinggal di lingkungan yang bersih supaya mendukung kesehatan dirinya. Yang terakhir, hak berteman dengan tetangga. Anak-anak berhak bersosialisasi dengan anggota komunitas atau masyarakat di lingkungannya. Nah, berikutnya ada pelaksanaan kewajiban di masyarakat. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, berbuat baik pada tetangga. Contohnya itu menolong tetangga yang kesulitan atau berbagi makanan. Yang terakhir, mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Contohnya menjaga ketenangan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Berikut adalah contoh gambar hak dan kewajiban yang ada di masyarakat. Ada juga hak dan kewajiban terhadap makanan. Hak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, mendapatkan sarapan, makan siang, dan makan malam tiap hari. Sedangkan kewajiban, bersyukur terhadap semua makanan, berdoa sebelum dan sesudah makan, mengambil makan secukupnya, menghabiskan makanan, tidak membuang-buang makanan, mencuci tangan sesudah dan sebelum makan. Nah, yang terakhir, hak dan kewajiban terhadap tempat tinggal.
Hak, berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, berhak mendapatkan rumah yang bersih. Sedangkan kewajiban, bersyukur karena memiliki tempat tinggal, menjaga kebersihan tempat tinggal, membantu orang tua untuk merapikan rumah, dan yang terakhir, menjaga fasilitas rumah. Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, sedangkan kewajiban, hak bisa kita dapatkan jika kita melaksanakan kewajiban, dan jika kewajiban kita kerjakan, berarti kita berhak mendapatkan hak kita. Mudahkan untuk mempelajari hak dan kewajiban. Sekarang adik-adik sebagai warga Indonesia yang baik, maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 secara seimbang. Sekian pembahasan mengenai hak dan kewajiban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.